skornya pas kuliah kayaknya kurang bagus, jadi saya coba-coba dulu tadi. Oke, hari ini kita akan coba untuk bermain dengan stack and queue menggunakan array. Sebenarnya untuk stack and queue sendiri itu nggak harus pakai array, bisa menggunakan linked list, tetapi nanti bisa dipelajari. Jadi yang hari ini yang menurut silabus itu dia stack and queue-nya menggunakan array. Nah, tujuan pembelajaran hari ini kita harus bisa melengkapi ini semua ya. Jadi pertama yaitu memahami konsep dasar dari stack and queue. Kalau teman-teman masih ingat stack, itu dari namanya saja sudah gampang ya. Stack itu artinya tumpukan. Seperti kalian misalkan numpuk sebuah benda gitu, entah itu buku atau something. Ketika kalian numpuk, itu kan tumpukan itu akan diambil mulai dari yang paling atas, biasanya seperti itu. Seperti kalau misalkan kalian main kartu, apa ya, main kartu apa namanya itu? Kartu remi. Itu kan kalau misalkan kita mau ambil, itu ambil yang paling atas ininya dari tumpukan decknya itu. Jarang sekali diperbolehkan untuk ambil di tengah atau bawah, kan jarang. Bisa ambilnya dari atas. Terus, nah itu adalah salah satu konsep stack. Jadi di mana tumpukan itu yang pertama kali masuk itu justru malah terakhir diambil. Sama seperti kalau misalkan teman-teman masukkan apa ya, ini saya cari benda yang kira-kira bisa jadi bisa merepresentasikan. Bentar, ada nggak ya? Ini uang. Ini ada uang receh. Kata nggak ya kok saya kasih lihat uang receh? Yang sama semua. Kata nggak sih, kelihatan ya? Nah, ini ada setumpuk uang gitu. Misalkan kita letakkan satu persatu. 1, 2, 3. Nah, seperti ini. Misalkan, kelihatan, semoga kelihatan ya. Saya juga kurang bisa merepresentasikan. Nah, misalkan ada tumpukan seperti ini. Gitu. Yang pertama kali dimasukkan kan berarti yang bawah ya. Nah, LIFO itu last in, first out. Atau juga teman-teman bisa ganti dengan first in, last out. Atau FILO. First in, last out. LIFO, FILO itu sama saja. Jadi first in, yang pertama kali masuk, yang terakhir dia keluar. Last out. Pop 1, pop 2, pop 3, pop 4, pop 5, dan terakhir. Begitu. Is empty. Yes. Atau true. Itu kalau stack. Nah, kalau queue, itu sama seperti teman-teman misalkan mau antri di kasir bank. Atau teman-teman mau apa namanya bayar di kasir Indomaret. Menggunakan kan. Baca Q ya, bukan QW. Q itu menggunakan konsep first in, first out. Di mana orang yang datang terlebih dahulu, maka dia akan dilayani terlebih dahulu dan keluar terlebih dahulu. Jadi misalkan mau membayangkannya ya bayangkan aja seperti kayak misalkan di depan ATM atau seperti apa gitu. Sehingga apa namanya urutan-urutannya itu siapa yang datang duluan dia yang keluar terlebih dahulu gitu. Atau ada istilah lain namanya first come first serve. Kita akan belajar juga mengidentifikasi perbedaan antara stack dan queue
serta kapan penggunaan yang tepat. Kapan kita menggunakan stack, kapan kita menggunakan queue. Lalu kita juga mengetahui bagaimana operasi dasar seperti push, pop untuk pada stack dan NQ dan NQ dan atau serta DQ itu untuk queue. NQ itu berarti menambahkan, DQ berarti mengurangi. Jadi kalau misalkan tadi push dan pop, push itu berarti dari is empty, true, terus push lagi, terus nah push. Pop berarti ambil satu-satu, pop, 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 empty. Nah, kalau Q itu berarti ya urutan saja, misalkan ada 1, 2, terus NQ berarti tambah di belakang. Ya. Kalau misalkan menggunakan menggunakan Q itu tidak boleh insertnya di depan. Jadi tiba-tiba datang nyerobot gitu ya, kayak apa adanya orang yang suka nyerobot antrian gitu, tidak boleh. Jadi harus maksudnya ke NQ di belakang. Nah, lalu DQ di mana? Kalau DQ berarti orang yang masuk duluan keluar. Itu DQ. DQ. Lalu DQ. Selesai. Seperti itu. Nah, berikutnya untuk mengimplementasikan stack dan queue dalam program, kita harus menguasai stack dan queue menggunakan beberapa metode seperti array dan linked list. Nah, untuk hari ini saya akan menjelaskan menggunakan array karena saya yakin kalau dua-duanya kayaknya waktunya nggak cukup juga. Berikutnya ada mempelajari algoritma untuk operasi-operasi penting seperti create empty, create apa namanya, create stack, terus ada nanti is empty, is full dan sebagainya. Terus juga nanti kita coba untuk menangani kondisi-kondisi khusus seperti stack penuh atau queue-nya penuh. Karena apa? Kenapa kok bisa penuh? Karena kita menggunakan array. Ingat konsep dasar array, array didefinisikan di awal jumlah atau maksimum memorinya. Sehingga kita perlu mempelajari apakah stack ini is full atau is empty. Kalau kita menggunakan linked list, kita tidak bisa mendefinisikan is full. Karena apa? Karena ya bisa bertambah terus. Tapi kalau di apa namanya, di queue dan stack itu memungkinkan untuk penuh. Dan itu sangat relate kepada dunia nyata. Misalkan kalian membatasi antrian satu hari itu 200 orang gitu. Ya kalau misalkan belum selesai 200-nya itu satu orang belum belum dilayani gitu. Ya kalian tidak bisa menambah orang ke 201. Paham ya? Jadi kebayang modelannya. Kalau misalkan kalian menumpuk buku, rak kalian itu penuh gitu. Kalian kan nggak bisa memasukkannya lagi di atas. Atau misalkan kalian numpuk baju gitu. Kalau misalkan sudah penuh raknya, kan nggak bisa nambah lagi. Itu namanya kondisi di mana is full. Is full sama dengan true. Berikutnya mengimplementasikan stack dan queue pada berbagai kasus ya. Tadi udah sempat saya spill sedikit. Bisa apa namanya, antrian bank, antrian kasir. Kalau stack itu berarti menumpuk buku, atau pernah tahu game Hanoi Tower nggak? Nih, Hanoi Tower. Pakai iya. Hanoi. Nah, pernah lihat seperti ini? Ini game yang seperti Karena ini. pas kecil, Pak.
waktu masih kecil ya. Nah, ini salah satu konsep konsep stack, di mana ini itu ada apa namanya, ada aturan posisi benda yang apa, plate yang di bawah itu harus lebih besar daripada plate yang di atasnya gitu. Nah, ini salah satu konsep dari stack. Kalau kita lihat di sini, bagaimana cara memindahkan tumpukan plate ini ke tempat yang lain, gitu ya. Tetapi dengan aturan, jadi tidak bisa sembarang, ya udah pindah aja semua gitu. Jadi urutannya terbalik gitu. Nah, contohnya seperti ini yang jelas. Jadi urutannya yang lebih besar itu harus selalu di bawah yang lebih kecil. Apapun modelnya, jadi misalkan ini besar sekali, lalu yang satunya kecil sekali, itu nggak masalah. Yang penting ukuran plate harus lebih kecil yang di atas, gitu ya. Ini salah satu implementasinya. Berikutnya adalah menyelesaikan masalah-masalah yang sering dijumpai seperti evaluasi ekspresi matematika dengan stack juga bisa, atau misalkan membuat antrean layanan dengan queue. Misalkan kalian membuat aplikasi apa namanya, aplikasi antrean, biasa itu yang sering digunakan di apa namanya, di klinik, di bank dan sebagainya. Itu menggunakan konsep queue, first come, first serve. Nanti kita juga akan mencoba melakukan pencarian, ada namanya deep first search atau breadth first search. Oke, lanjut lagi. Kita masuk ke stack. Definisi stack, ya, stack adalah struktur data yang menyimpan elemen secara berurutan di mana setiap elemen terakhir dimasukkan itu akan menjadi elemen pertama yang dikeluarkan. Dan ini juga sering digunakan pada apa namanya, konsep-konsep gudang makanan, di mana makanan-makanan yang dimasukkan ke gudang itu diberi label tanggal. Nah, setiap makanan yang masuk lebih dulu itu harus didistribusikan terlebih dahulu. Jadi konsep stack itu tidak mesti bentuknya dalam bentuk apa namanya, tumpukan ya, tetapi juga bisa dalam konsep seperti apa namanya, di sebuah apa namanya itu, gudang atau warehouse. Misalkan teman-teman punya apa, bekerja di sebuah warehouse, terutama isinya itu adalah makanan gitu, yang punya tanggal kadaluarsa, di mana makanan-makanan yang masuk ke dalam gudang pertama kali itu harus didistribusikan lebih awal dibanding dengan makanan-makanan yang didatangkan itu terakhir-terakhir. Kenapa? Karena untuk menghindari kerugian akibat apa namanya, kadaluarsa. Gitu. Nah, prinsip yang digunakan adalah last in, first out. Tadi sudah saya katakan, mungkin di apa ya, di kasus lain itu menyebutnya bukan last in, first out, tapi first in, first in, first out. Sama saja, ya kan? Last in, first out, atau first in, first out. Sorry. Sorry, saya yang salah. First in, last out. Ini kan tadi kalau first in, first out mah jadinya ini. Jadinya apa namanya? Q. First in, last out.
first in, oh, bukan, bentar. Berarti konsep saya salah tadi. Sorry, sorry. Yang first in, first out yang tadi saya katakan gudang makanan itu yang antrian. Ya, saya minta maaf. Saya ulangi lagi. Yang konsep untuk pergudangan tadi untuk makanan itu adalah yang queue, bukan yang stack. Kalau stack, contohnya kayak misalkan kalian ambil bola tenis dalam sebuah wadah gitu ya. Itu kan dimasukkan bisa ambil dari atas gitu. Misalkan kalian ambil dari atas. Kalau ambil di bawah jadi antrian, tapi kalau ambil dari atas lagi ya berarti itu first in, last out. Oke. Oke, saya revisi yang tadi. Tema tadi. Oh, first in, last out. Jadi yang pertama kali diambil itu yang terakhir kali di yang pertama kali dimasukkan itu yang terakhir kali diambil. Nah, contoh di sini seperti tumpukan piring. Ya, kalau tumpukan piring jarang sekali misalkan kita mau ambil di tempat makan, itu ambil bawah itu jarang. Biasa ambil yang paling atas. Nah, contoh operasi dasarnya seperti ini. Jadi ada apa namanya? Ada push. Push itu untuk menambahkan elemen ke atas. Jadi dia ditambahkan yang di atas ya, elemen baru. Dan pop itu untuk menghapus elemen dari atas. Contoh, di sini kita punya satu tumpukan, isinya 3, 2, 1. Ya. Pasti masukinnya adalah 1, lalu kedua yang 2, lalu 3. 3. Berikutnya, masukkan lagi 4 di atas. Lalu, ada operasi namanya pop, berarti yang 4 ini dikeluarkan. Sehingga yang tadinya 1, 2, 3, jadi 1, 2, 3, 4, lalu 1, 2, 3 kembali. Karena yang 4 sudah di pop. Oke. Ini kita coba dulu kali ya. Yang ini kita coba dulu. Input your stream. Ini kelihatan ya codingnya? Kelihatan. Oke, oke. Misalkan sini aja. Nah, jangan lupa karena kita mau buat stack, di sini sudah ada apa namanya? Sudah ada ininya, library-nya. Kita masukin aja library-nya. Ini sekedar yang tadi ya, yang nyoba dulu. Tagnya bentuknya integer.
coba dulu. Jadi di sini kita bisa menggunakan fungsi stack. Kalau menggunakan fungsi stack, kita tidak perlu mendefinisikan yang apa ya, beberapa ini. Nih, bulan create empty, bla bla bla, sampai push void pop dan sebagainya. Karena sudah dibuatkan. Ini contohnya saja. Nanti kita juga akan belajar untuk yang membuat satu persatunya tadi. S.top. Nah, kan di sini ada stacknya dari situ. Salah. Kita tinggal panggil aja integer main. Push 1, push 2. Nah, 2 saja, nggak sebanyak-banyak. See out. Misalkan sini namanya tumpukan awal. Kita beri nama tumpukan awal. Line. Print start. Yes. Nah, misalkan kita mau lihat sini. Jadi di awal itu kita bisa, salah. Oh iya, pushnya error. Oh iya, pushnya error karena sini belum tag kita belum panggil si S-nya nih. Oke, kita sudah punya stack, isinya 1, 2. Lalu untuk misalkan kita mau push lagi, kita tinggal ini saya copy aja biar cepet. Misalkan saya mau push lagi di sini kasih 3. Oke, saya push langsung 2 dulu. 3, 4. Coba ya. Sekarang saya ini push. Oke. Jadi setelah tumpukan awal seperti ini, tumpukan push, saya push di sini 1, 2, 3, 4. Nah, berikutnya kalau misalkan saya mau apa namanya? Mau buang 1, ya tinggal buang aja kayak gini, tinggal s dot pop. Nah, nggak perlu saya definisikan berapa yang saya pop. Ini s dot pop ini artinya ngambil 1 bagi atas. Pop ini push aja biar. Oke, sekarang kita jalankan. Ya, kita bisa lihat di sini pertamanya 2, terus kita push 2 lagi, 3, 4. Terus berikutnya kita pop 1. Jadi sisanya 1, 2, 3. Nah, ini cara sederhana dan kebetulan di C++ itu sudah ada apa namanya? Stack.
Nah, kalau misalkan teman-teman mau apa namanya, mau lihat isinya apa saja si kelas tag itu, tinggal di sini cari aja C++ kayak gini. Nah, sini kalian bisa bisa coba cari stack. Jadi isinya apa saja ada kontainer. Nah, di stack itu ada empty, pop, push, size, top, terus ada empty, ya is empty atau empty sama saja. Ini ada pop. Jadi bisa bisa dipelajari di sini ya. Ini kalau kita mau menggunakan si include stack. Tuh. Tapi karena ini masih belajar, kita kan dalam proses belajar, nanti kita coba untuk membuatnya satu persatu. Di mana fungsi definisi fungsinya itu ada create empty, is empty, boolean is full, void push, dan void pop. Kenapa kita apa sudah ada library-nya, sudah gampang, tapi kenapa kita harus buat dari awal? Jadi kita buat dari awal itu karena bisa jadi tidak semua bahasa pemrograman itu sudah mengakomodir stack. Sehingga kita perlu mengetahui bagaimana alur kerja si stack tersebut. Jadi kita mesti coba untuk membuatnya. Nah, mana tadi? Untuk membuat si ini, oh ya, saya jelaskan satu-satu dulu biar nggak salah paham. Jadi sini create empty itu adalah menginisiasi stack agar menjadi sebuah stack yang kosong. Jadi stack itu adalah wadahnya saja. Misalkan seperti ini wadahnya saja. Nanti benda-benda yang dimasukkan sini secara berurutan numpuk itu isi dari stack. Jadi pertama kita bikin wadahnya dulu. Create empty itu wadahnya. Digunakan untuk mengatur apa namanya kondisi awal sampai kita bisa mendefinisikan berapa sih maksimum dari stacknya tersebut. Kita harus mendefine di awal. Entah itu 5, 10, 100, 200, dan sebagainya. Jadi kita akan mendefinisikan itu di awal supaya kita tahu batasannya. Contoh kayak gini, ini batasannya kan ada, gitu ya. Jadi misalkan ini menggunakan apa? Tidak terbatas ya berarti bisa terus kita hingga. Tapi kan tidak. Namanya stack itu punya batas. Termasuk queue juga biasanya punya batas. Bullet is empty, kita cek apakah stacknya kosong atau ada isinya gitu. Dan jawabannya cuma dua, ada true atau false. Sama juga yang is full. Is full tuh hanya melakukan checking apakah si stack itu sudah full. Kenapa? Untuk konfirmasi apakah itu bisa diisi lagi atau tidak. Jadi setiap kali teman-teman mau membuat stack, lalu ingin memberikan data lagi, kita push gitu. Kita harus menanyakan is full gitu. Jangan sampai nanti ketika kita tambahkan si apa namanya si stacknya sudah terlalu penuh jadi nggak bisa diisi lagi. Oke. Kalau tadi void push sama pop sudah saya jelaskan juga ya tadi, paham kan ya? Cuma tinggal nambahkan elemen baru, naruh sama narik.
Oke, berikutnya adalah definisi fungsi. Ibaratkan S itu adalah sebuah stack. Nah, kalau tadi kita coding itu juga kita beri nama S. S adalah sebuah stack, tapi kebetulan di sini kita menggunakan input stack, jadi semua yang dibutuhkan dalam stack itu sudah dibuatkan. Jika S adalah sebuah stack, maka top adalah alamat elemen dari top S, maksudnya top S ini top uh, paling tinggi ininya, apa tumpukannya. Contoh misalkan saya gambarkan pakai uang koin. Mana tuh uang koin saya? Misalkan seperti ini ada urutan uang koin. Nah, puncaknya yang paling atas ini itu disebut dengan top S. Nah, ketika kita tulis info top S, nah, kita akan tahu isi dari informasi top S yang paling atas ini siapa gitu, atau berapa nilainya. Nah, berikutnya juga kita bisa mendefinisikan definisi apa namanya stack kosong itu adalah dengan tag dengan top S sama dengan null, itu berarti misalkan tadi ada wadah seperti ini, diisi ada sebuah tumpukan koin. Nah, top S-nya berapa? Top S-nya ini. Berikutnya berapa? Ini. Berikutnya ini. Berikutnya ini. Lalu sekarang top S-nya berapa? 0. Berarti stack itu kosong. Oke. Nah, kita akan coba untuk melakukan representasi stack menggunakan array. Jadi representasi stack ini menggunakan array itu sangat tepat karena pada stack operasi penambahan dan pengurangannya hanya dilakukan di satu ujung, ya satu ujung array. Dan keunggulan dari array sendiri, walaupun kita apa ya memorinya terbatas, gitu, tetapi itu justru malah merepresentasikan bentuk stack yang sesuai dengan keadaan dunia nyata. Jadi seperti kayak misalkan kita menumpuk pakaian, itu ada topnya kan ya, nggak mungkin kita bisa menumpuk terus infinity gitu. Terus misalkan menumpuk apa namanya, numpuk karton berisi air mineral gitu. Itu biasa di kardusnya ada tulisan maksimal 8. Sorry. Oke, lanjut lagi. Nah, contoh representasi dari stack, misalkan stack tidak kosong, misalkan ini ada apa namanya tumpukan. Mungkin teman-teman agak bingung ya, misalkan stack kok bentuknya kayak seperti ini. Ini kita bisa ilustrasikan bentuknya seperti ini ya. Ini ada sebuah wadah, ada sebuah wadah. Lalu elemen pertama ini karena dia array 0, 1, 2, 3, dan seterusnya.
Nah, misalkan tadi ilustrasi stack tidak kosong dengan 5 elemen, berarti ya tinggal di sini ada isinya 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Jadi bayangkannya seperti itu ya. Kalau misalkan ilustrasi kosong berarti ya tinggal kotak, wadahnya seperti ini. Dah, selesai, kosong. Dan ada maksimalnya. Jadi ingat, ada maksimalnya. Oke. Jadi ketutup ya kameranya. Oke. Implementasi stack pada array. Ya. Jadi stack diimplementasikan menggunakan array dengan ukuran yang fix. Operasi push itu menambahkan posisi top plus 1. Ya, kalau misalkan top, ya berarti diambil. Top minus 1. Gitu aja. Oke, sebelum masuk ke kelebihan kekurangannya, kita coba dulu. Ini. Coba saya ulangi sini. Jadi hapus dulu. Nah, kalau tadi kan kita pakai pakai apa stack yang sudah jadi. Nah, sekarang kita buat dari awal. Yang pertama, itu kita perlu definisikan dulu. Define max-nya berapa? Maksimumnya katakanlah ya sedikit saja 5 saja. Dan sebanyak-banyak. Namanya juga belajar. Structure, tag. Nah, di sini bisa kita masukkan integer data, kita masukin maksimum, lalu kita beri nama top. Yang pertama, kita buat dulu void, apa tadi namanya? Create empty. S.top minus 1. Kenapa minus 1? Karena ya kosong. Kalau misalkan dia S-nya di 1, di 0, berarti kan 0 itu elemen pertama gitu loh. Boolean empty. Returnnya kita isi dengan S.top, di mana topnya itu maksimum minus 1. Nah, sorry. Kok maksimum lagi? Nah, minus 1 gini. Terus ini ya untuk yang empty. Kalau yang full baru max.
Nah, seperti ini. Pop duluan. Push. Kita bikin pushnya dulu. Yang perlu kita, sebenarnya kalau push tinggal gini aja sih. Nah. Ini S, top, plus, terus S dot. Ini kalau mau nambahkan keterangan, data ditambahkan. Nah, tapi kan di sini kita perlu memastikan di push ini kita perlu memastikan apa namanya, apakah si si apa namanya itu wadahnya itu sudah penuh apa belum? Karena kan sebenarnya si program nggak bisa ngelihat. Jadi contoh misalkan kalian bikin alat pengisi bola apa namanya itu bola tenis dalam selongsong wadahnya itu ya. Nah, ketika mau ditambah itu pasti mau ngecek dulu apakah sudah penuh atau belum. Karena kalau ditambah aja ya jatuh bolanya. Berarti kita perlu memastikan if jadi kita perlu memastikan apakah si apa namanya si datanya sudah full. Data ditambahkan, misalkan kita mau tambahkan di sini value. Oh, ya benar. Stack. Else-nya tinggal gini aja berarti. Kalau misalkan ini bisa bisa berarti yang bawahnya berarti tidak bisa. Semudah itu. Nah, ini tinggal ditutup lagi. Tag penuh. Nah, ini untuk push. Nah, popnya juga sebenarnya sama. Tinggal copy aja sini. Pop juga sama, dia harus nanyakan dulu. Bedanya di sini kita bisa tanyakan misalkan integer value sama dengan s data dot s dot top seperti ini. Data diambil dari tag. Kalau di sini stack penuh, nah berarti lawannya stack kosong. Kita samain aja di sini.
if, tapi di sini nanyanya bukan is. Oh ya, salah nih. Pop ini harusnya is empty, bukan is full. Nah, sama. Di sini juga stack is empty. See out. Kita lihat isi stacknya. Nah, kita bisa pakai seperti ini. Kita pakai perulangan for. Kenapa pakai for? Karena array kita sudah tahu maksimumnya berapa. Jadi tinggal diganti saja sini kan. I-nya sampai dengan sama dengan 0. Nah, ini kita balik. Kenapa balik? Karena ya kita manggilnya sampai habis gitu kan. Nolnya ini kita balik juga jadi s dot top. Nah, kalau sudah seperti ini gampang, tinggal see out ya. Harusnya sih sudah selesai nih. Kok hilang? Oke, sekarang kita masuk ke integer main. Nah, jangan lupa tadi kan kita di awal ada salah ya, salahnya di tag nggak kita definisikan dulu di awal. Misalkan kita punya tadi push s katakanlah 10, sembarang aja nih. Push s 20. Display. Nah, ini kita coba jalankan dulu. Sudah jadi belum stacknya? Ya, salah. Oh iya, define kan tidak perlu pakai titik koma. Tes. Oke, 12. Oh iya, ini topnya pakai kecil. Harusnya pakai huruf besar semua. Cek lagi. Is full, nomor 24. I-nya kecil. Oh, ini I-nya besar harusnya. Dah. Tuh, masih salah juga. Value. 26. Push. Oh, oke. Paham.
Kok ada i-nya? I-nya di mana tuh? Oh iya salah. Kita harus tetap. Nah seperti ini. Oke, isi stacknya. Kenapa dia ada nol ya? Masa tadi nggak ada deh. Hmm, ini. Nah ini benar. Berarti kurang panjang ini ya. Langsung lagi. Oke. Nah di sini kita sudah bisa masuk ke stacknya. Nah, berikutnya apa? Berikutnya kita coba untuk pop. Ya, tinggal di sini tulis saja pop. Nah, kalau sudah dipanggil lagi displaynya. Kita lihat di sini 30-nya hilang karena sudah di pop. Oh ini tulisannya diambilnya mana-mana. Nah, ulangi. Data diambil 30 dari stack. Nah, 30 udah hilang. Berikutnya kita mau coba masukkan lagi push. Misalkan di sini 40, ini 40. Oke. Nah, berhasil kan? Ditambahkan 50 ke stack. Ditambahkan 40 ke stack. Jadi 10, 20, 50, 40. Nggak salah ya? Oke. Nah, ini untuk yang stack. Gitu. Nah, kelebihan dan kekurangannya, nah, kelebihan dari stack-nya sendiri, menggunakan array, itu adalah akses elemen lebih cepat karena elemen disimpan dalam urutan yang berdekatan di memorinya. Implementasi lebih sederhana karena tidak memerlukan pemakaian pointer. Jadi langsung aja ditembak di satu-satu tempat itu. Nah, kekurangannya, kalau ini beberapa mungkin ada yang menganggap sebuah kekurangan, tetapi juga bisa dianggap sebagai kelebihan. Ukuran stack yang terbatas pada kapasitas array yang ditentukan di awal. Kalau di sini kita tadi cek di awal, itu kan kita berikan define maksimum 5. Nah, lalu kita tadi sudah masukkan ini berapa jumlahnya? 4 ya. Kita tambahkan lagi deh. Yang sini 70, sini 90. Apa yang terjadi? Akan kita run. Kita lihat di sini stack penuh. Karena pada penambahan stack tidak bisa dilakukan.
Oke, jadi kalau misalkan dia mau dimasukkan lagi, dia ada keterangan penuh gitu ya. Tetapi ini juga bisa menjadi suatu kelebihan karena justru malah karena keterbatasannya itu kita bisa mendefinisikan sesuatu yang memang sesuai dengan dunia nyatanya. Tentunya kekurangannya juga bisa menjadi masalah ketika kalian salah memberikan atau menghitung ukuran di awal sehingga kapasitas arraynya tidak cukup gitu ya. Karena kita tidak bisa bebas menambahkan memori baru pada tengah-tengah program. Berikutnya Q. Q itu masuknya ke first in, first out atau first come, first serve. Sama saja. Nah, baru yang ini tadi, contohnya yang tadi saya sebutkan. Untuk yang seperti di gudang makanan, kita lihat tanggal kadaluarsanya. Atau setiap barangnya datang itu harus dikirimkan terlebih dahulu. Seperti misalkan kalian koki, kalian membuat makanan, eh, setiap masakannya datang itu diurutkan siapa dulu yang pesan dan sebagainya. Jadi banyak sekali implementasi di dunia nyata terkait dengan first in, first out. Uniknya di sini elemen hanya dapat ditambahkan di belakang. Ya, contohnya orang ini dia si orang ini itu datang paling terakhir, makanya dia taruh di belakang. Dan yang depan ini berarti yang lebih dulu datang. Jadi struktur data ini mirip dengan antrean orang di sebuah loket, antrean di kendaraan, terus lampu lalu lintas dan sebagainya. Nah, ada dua istilah yang paling sering digunakan di di Q. Yang pertama adalah NQ. NQ itu menambahkan daftar Q baru. Tapi ingat nambahnya detail, ya detail harus di belakang. Contoh misalkan di sini ada Q awal itu 1, 2, 3, ini orang pertama, orang kedua, orang ketiga, lalu kita menambahkan orang yang keempat dengan NQ, ya berarti dia harus di belakang 3, nggak bisa di tengah-tengah. Berikut juga DQ. DQ itu sebuah posisi di mana setelah orang itu selesai ya dengan dengan pekerjaannya di depan gitu, misalkan ke antrian bank sudah selesai, lalu dia keluar, itu adalah orang pertama yang masuk yang. Jadi contohnya seperti jika ada Q 1, 2, 3, 4, 5 dan kita ingin melakukan operasi DQ, maka elemen yang dihapus menjadi 2, 3, 4. Nah, contohnya sehari-hari di sini ada antrian sistem layanan atau customer service, ada job scheduling, ada pemrosesan paket dalam jaringan, ada antrean kendaraan, ada antrean printer dan sebagainya. Oke. Berikutnya juga sama, ada beberapa definisi fungsi yang bisa kita gunakan. Ada create empty, ada is empty, is full, NQ, DQ, dan terakhir ada NB element. Itu untuk mengetahui jumlah dari total yang sedang ada di dalam queue.
Nah, sekarang kita coba untuk representasi Q dengan array. Jadi memori tempat menyimpan elemen adalah sebuah array dengan indeks 1 hingga ke indeks maksimum. Nah, di awal kan sudah jelas kalau misalkan dia menggunakan array, berarti dia ada batas. Misalkan kita menggunakan array, berarti, karena kita menggunakan array, sifatnya array itu terbatas, berarti ada indeks maksimal. Indeks maksimal juga dipetakan dalam kapasitas ke kapasitas Q, ya. Di mana representasi field next itu jika I adalah si address-nya. Nah, contoh kayak gini. Jika ada Q tidak kosong, berarti dia punya tail kan. Nah, tail adalah indeks elemen terakhir. Misalkan ada orang urutan gitu ya, misalkan kayak gini ada orang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Nah, tail ini adalah indeks elemen terakhirnya. Dan head itu selalu diset sama dengan 1. Ini kalau misalkan ada Q-nya tidak kosong. Nah, bagaimana kalau Q kosong? Q kosong berarti head-nya ada di 0 atau minus 1. Min 1 dikurangi 1 gitu ya. Head-nya berarti tail dikurangi 1. Sorry. Head dikurangi 1 untuk memastikan ilustrasi dari Q kosong. Oke. Jadi ada beberapa alternatif di sini. Alternatif pertama yang tadi kita jelaskan, ada representasi Q dengan array. Nah, bagaimana kalau misalkan mau menambahkan elemen atau majukan elemen tail gitu. Jadi kalau misalkan kita menggunakan algoritma yang paling sederhana, contoh misalkan gini, ada orang, ini orang lagi ngantri. Susah banget gambar orang. Ini 1, 2, 3, dan seterusnya. Misalkan seperti ini. Orang misalkan ini meja kasir. Nah, ini kasir. Nah, kalau misalkan sudah selesai dia pergi ke sana. Misalkan sudah selesai. Nah, ini namanya DQ. Sorry. Ini namanya DQ tadi, saya lupa. NQ ya, NQ itu add. Ini berarti DQ keluar. NQ berarti namanya di belakang. Algoritma paling sederhana dan naif untuk penghapusan elemen itu jika Q tidak kosong, maka ambil elemen head-nya. Geser semua elemen dari head plus 1 sampai dengan tail. Jika ada, misalkan lebih dari 1 gitu ya. Algoritma ini mencerminkan pergeseran orang yang sedang mengantri di dunia nyata. Jadi, misalkan kayak gini, terus ini pergi, nah ini majukan 1, 1, 1, 1, dan seterusnya. Itu kalau misalkan apa namanya, kita mau seperti orang yang pada dunia nyata. Jadi ilustrasinya tadi kayak gini. Nah, seperti ini keluar, terus ini maju ke sini. Ya, ini juga maju ke sini. Tetapi apa? Ini justru malah tidak efisien karena kita melakukan
beberapa kali iterasi. Yang pertama iterasi untuk mengeluarkan orang yang sini di queue, lalu orang yang kedua itu pindah ke depan, orang yang ketiga itu pindah ke depan. Jadi orang yang ketiga pindah jadi jadi satu, yang kedua, yang ketiga jadi dua, dan seterusnya. Yang sini juga pindah ke sini. Nah ini repot karena nanti akan banyak apa namanya codingnya. Atau alternatif kedua, misalkan orang ini keluar, selesai, lalu orang ini keluar juga, selesai, ya mundur gitu loh. Ini orang berikutnya datang, misalkan orang berikutnya datang ke sini, terus orang berikutnya datang lagi, gitu. Maka tailnya ini akan pindah ke sini, terus pindah lagi ke sini. Kalau misalkan ada orang baru lagi ya pindah lagi ke sini dan seterusnya. Headnya itu berubah dari yang tadinya sini bergeser ke sini, lalu bergeser ke sini. Oke, kira-kira paham nggak? Sehingga orang yang tadinya itu ada di elemen, misalkan elemen 0, 1, 2, nah elemen X berada di elemen 2, X berikutnya berada di elemen ketiga, nah ini tidak berubah lokasinya gitu loh. Jadi ini lokasinya tetap di lokasi yang stagnan. Nah, tapi timbul permasalahan. Misalkan ini udah nambah di sini, nambah terus, artinya si elemennya udah penuh, mau nambah lagi nggak bisa, gitu. Nah, justru ini tidak menggambarkan dunia nyata, tetapi justru lebih efisien karena apa ya? Kita tidak memindahkan orang-orang ini, tetapi dia tetap gitu loh. Dan misalkan ini dibayangkan sebagai apa ya? Sebagai sebuah kejadian nyata di dunia. Bayangkan saja seperti ini. Ini ada orang ya, yang akan datang satu persatu ke tiap tempat. Nah, dan ini bisa apa namanya dibuat untuk antrian yang dibatasi jumlahnya. Katakanlah sebuah antrian dibatasi jumlahnya maksimum diterima itu 10. Mau yang datang cuma 2, mau yang datang 3, atau yang datang 10, maksimum hari itu yang datang hanya 10. Nah, itu bisa. Tetapi untuk antrian seperti antrian di bank yang lokasinya terbatas, tetapi apa namanya jumlah orang yang tidak dibatasi, maka kita menggunakan yang algoritma yang pertama tadi, yang naif tadi, yang seperti ini. Gitu. Paham ya bedanya ya? Atau kita masuk ke alternatif 3. Jadi ada beberapa alternatif model. Yang 3 ini adalah tabel dengan merepresentasikan head dan tail yang dia sirkular atau berputar, mengelilingi indeks tabel dari awal sampai akhir. Jadi head dan tailnya itu 0. Head dan tailnya itu 0. Kok bisa? Jadi modelnya ini berputar. Gitu. Nah, representasi memungkinkan tidak perlu lagi ada penggeseran yang harus dilakukan seperti pada alternatif 2 atau pada saat penambahan elemen. Contoh di sini ilustrasi Q yang pertama tidak kosong, ini ada 5 elemen, ya, ada 5 elemen.
Dan ilustrasi Q tidak kosong dengan 5 elemen dengan headnya pertama dari posisi awal, sorry, headnya awalnya tidak berada di awal, jadi di sini posisinya, tapi masih lebih kecil atau sebelum tail. Kalau tailnya ada di 7. Nggak mungkin misalkan headnya di sini, tailnya di belakangnya gitu. Kecuali kalau di sini ada elemen kosong. Nah, kalau misalkan sampai head sama tailnya ini seperti ini, maka ujung-ujungnya nanti bisa di satu tempat. Misalkan head sama tailnya di sini. Ini tail, ini head. Berarti kondisi seperti ini orang sudah berstart gitu. Dimana kondisi misalkan headnya ditambahkan, terus tailnya ditambahkan terus. Jadi nanti posisi head and tailnya itu ada di, sorry, sini ada head, lalu tailnya di sini ujung-ujungnya. Kalau misalkan di sini terus. Tuh, ini panjang. Nah, kita coba dulu untuk yang ini. Mana tadi contohnya saya? Oke. Kita coba dulu buat yang pertama, ada namanya array linear. Ini saya hapus dulu. Nah, di sini define, next-nya kita kasih ya 5 aja lah. Nah, kalau di Q kan ada head and tail ya. Kalau misalkan di awal tadi nggak ada, di yang stuck tuh nggak ada. Ada top. Oh, kok is empty dulu? Create empty, sorry. Juga boleh yang kalau tadi stuck kita kasih S, kalau ini Q kita kasih Q aja. Sampai mana tadi? Ini head and tail-nya masih kosong. Kita bikinnya
head minus 1, tail minus 1. Kalau tadi yang apa namanya, start itu cuma pakai s.top. Nah, oke, lanjut lagi. Sampai mana nanti lanjut lagi ya? Ke sini. Boolean. Oh, tadi Boolean SMT sudah. Ini sudah. Saja. Is empty. Q-nya Q. Oke. Nah, sebelah ini untuk yang is empty juga sampai is full juga sama. Nah, bedanya di sini kita masukkan ke tail. Lalu kita buat yang namanya void enq. Nah, di sini ini kita coba pastikan dulu apakah dia penuh. Nah, q.tail kita tambahkan tailnya karena kan untuk enq berarti kita tambahkan di tail. Mana q? Q. Out. Menambahkan antrean. Nah, untuk yang DQ itu mirip juga. DQ
Kebalikannya, ini kosong. Kalau dia di Q, dia tidak perlu manggil value-nya. Jadi tinggal panggil Q-nya saja. Kita hapus dulu, biar nggak bingungin. Is full diganti dengan is empty. Nah, sip. Else-nya langsung si out. Kita panggil Q.data. Oke, karena di DQ, kalau NQ kan berarti ini, bentar. Kita ditambah kalau sini. If Q nah, kita tambahkan jika Q itu lebih besar daripada jika head itu lebih besar daripada tail, maka kita harus buat yang namanya Q baru. Coba sekarang masuk ke void display. Else cout isi kita pakai for integer i itu masuknya ke q.head. Nah, ini buat kasih spasi. Integer main
set empty, kita beri nama Q, and Q-nya apa tadi, Q dot fq, 10. Nah, kita coba dulu ya. Ini kita isi beberapa. 10, 20, 30. Lalu kita display. Coba. Oke, yang 10 error kenapa itu? Oh, ini kurang titik koma. Oke, di sini bisa berhasil tambahkan Q. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal bisa lakukan yang namanya DQ. Misalkan, oke ini kurang lah, ini kayaknya baru. Nah, kok aneh ya? Antrean yang ke 30 kenapa nggak keambil ya? Harusnya kan CNQ Q30. Harusnya ada 3. Kenapa yang ini tidak? Berarti harusnya dia begini. Nah, benar. Nah, setelah itu kita akan coba untuk DQ. DQ, Q, pada Q-nya. Yang namanya DQ berarti dia ambil paling belakang. Oke, hilang ya yang 10 karena 10 sudah masuk, sudah selesai. Jadi kan masuk 10, masuk 20, masuk 30, 10 sudah selesai, sehingga sisa 20 dan 30. Lalu selesai lagi nih yang satunya. Kita pencet lagi. Oke. Jadi antriannya 10, 20, 30, 10 keluar, 20, 30, di Q lagi 20 dari Q, sisa 30. Nah, kalau misalkan di DQ lagi, Q kosong. Jadi seperti itu. Oke. Sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Halo? Oke. Kelebihan dari Q dengan array, yang pertama, akses elemen cepat. Jadi setiap elemen-elemen dalam array itu berada di lokasi apa namanya berdekatan, sehingga akses setiap elemennya itu menggunakan indeks yang sangat cepat dan efisien. Nah, terus habis itu implementasi juga sederhana karena dia ada apa namanya menggunakan struktur dengan array itu cukup mudah diimplementasikan karena tidak menggunakan pengolahan pointer dan penggunaan memori yang statis itu justru
dapat direpresentasikan dengan baik di dunia nyata. Ya. Tidak ada overhead untuk alokasi memori yang dinamis, sehingga dapat mengatasi masalah-masalah termasuk seperti fragmentasi memori. Dan efisiensi untuk ukuran Q yang tetap dan kecil itu justru malah lebih cocok untuk digunakan pada kehidupan nyata. Gitu. Tapi ada juga kekurangannya. Ini mungkin dianggap kekurangan ya. Ada beberapa kasus di mana ukuran yang fix itu juga dianggap sebagai kekurangan karena kita harus mendeklarasikan secara tepat berapa jumlah maksimum Q yang bisa kita gunakan. Terkait juga dengan misalkan kita kebanyakan nih ngasih ruang kosong, misalkan sebenarnya antreannya itu hanya 10, tetapi karena kita takut kehabisan ruangan sehingga kita deklarasikan 100 atau 1000. Banyaknya ruang kosong yang ada di array itu membebani memori sehingga kita butuh merubah ya atau mengkalkulasi secara tepat. Lalu yang repot kalau misalkan kita tadi menggunakan pergeseran elemen. Jadi semua elemen harus geser ke depan semua gitu. Itu kan juga repot. Tapi keuntungannya space di belakang akan selalu tersedia. Kekurangan lainnya adalah tidak fleksibel untuk ukuran yang berubah-ubah. Dan yang terakhir adalah pemborosan memori jika Q tidak penuh. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak, Pak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ini slide terakhir nih, tuh kan? Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih. Saya tutup dulu perkuliahan hari ini. Sampai jumpa di minggu depan ya. Sampai jumpa di minggu depan, insya Allah akan ada kuliah lagi. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama.